Kepala Indika Sekjen PDI Perjuangan Mas Cahyo Kumolo. Mas Cahyo, terima kasih sudah hadir di sini. Ketua DPP PKB, kemudian Mas Marwan Jafar. Mas Marwan, terima kasih sudah datang. Dan Mas Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik. Mas Burhan, terima kasih sudah hadir. Sama-sama, Putri. Ya, Mas Burhan, Anda melihat yang sekarang ini ramai dibicarakan Koalisi Indonesia Raya. Apa sih ini? Saya kira pertemuan itu kan muncul di sebuah pertemuan di Cikini milik pengusaha yang disampaikan oleh seorang Amin Rais, tokoh playmaker politik utama kita dan sudah sekian lama mewarnai haru biru politik kita. Dan menurut saya begini, koalisi ini awalnya ya dibentuk sebagai usaha atau ikhtiar politik dari partai-partai Islam untuk membentuk poros baru. Nah, poros Islam itu sendiri dimunculkan setelah ada kenaikan suara partai Islam di tahun 2009 itu total ada sekitar 29,6%, sementara perolehan partai-partai Islam di 2014 itu ada 31,4%. Ada sedikit kenaikan, meskipun kalau kita bandingkan dengan tahun 2009, waktu itu ada sekitar 9 partai Islam, ya, termasuk beberapa partai Islam yang tidak bisa ikut di pemilu 2014 seperti PKNU, kemudian PPNUI, kemudian Partai Matahari Bangsa, termasuk juga Partai Bintang Reformasi. Karena suara Partai Islam relatif lebih sedikit kontestannya di 2014, kemudian suara Partai Islam relatif ada kenaikan. PKNU balik ke PKB, ya, PMB balik ke PAN, termasuk juga PPR balik ke PBB. Nah, ini yang membuat ada kenaikan, salah satunya di samping tentu keberhasilan dari elit Partai Islam termasuk PKB untuk mengkonsolidasi diri, dan kenaikan itu berbarengan dengan naiknya tingkat kepercayaan diri untuk memunculkan poros baru. Masalahnya adalah apakah partai-partai Islam itu mampu memiliki kepercayaan diri untuk memunculkan poros baru di tengah minimnya figur yang punya magnet elektoral kuat di antara mereka. Itu satu. Yang kedua, persoalan kimiawi dan historis, ya. Karena bagaimanapun PKB misalnya pernah dikecewakan oleh poros tengah jilid pertama, dan kemudian dari sisi historis PKB yang punya akar dengan Partai NU di tahun 50-an itu jauh lebih dekat dengan PNI, dengan PDI Perjuangan dibanding dengan Masyumi. Bahkan NU waktu mengalami marginalisasi di Masyumi, Pak Karno, ya, Bung Karno saat itu justru yang mendukung NU. Ya. NU juga mengeluarkan semacam gelar kepada Bung Karno, Waliul Amri, Ad-Daruri Bisyauqah, ya. Termasuk juga pidato Bung Karno pada waktu muktamar, aku cinta NU. Jadi hubungan historis ini jauh lebih lama ketimbang misalnya ya NU dengan Islam modernis. Ini salah satu yang membuat ganjalan poros Islam itu terbentuk. Ganjalan poros Islam terbentuk. Sekarang kita akan menanyakan langsung kepada Wakil Ketua Umum PAN, Derajat Wibowo. Mas Derajat sudah tersambung bersama kami melalui telepon. Mas Derajat, selamat sore. Selamat sore, Mbak Putri. Halo, selamat sore. Mas Derajat, sudah ada pertanyaan dari pertanyaan besar dari Mas Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik. Baru saja mungkin Anda dengar, tapi saya ingin menanyakan lagi. Ada ketidakpercayaan diri, ketidakpercayaan bahwa Partai Islam kemudian bisa mengeluarkan bakal calon presiden alternatif jika berkumpul. Tapi Anda sudah katakan tadi, kami sudah mendapatkan statementnya bahwa Koalisi Indonesia Raya adalah gabungan Partai Islam dan Partai Nasionalis. Jadi ini adalah poros baru ataukah bergabung dengan 3 poros yang sudah ada, Mas Derajat? Halo. Iya, Mas Derajat, ini poros baru, Koalisi Indonesia Raya ini poros baru atau poros yang akan bergabung dengan 3 poros partai besar yang sudah ada? Saya ingin menyapa dulu, saya lihat ada wajah Mas Cahyo senior saya. Mas Cahyo, apa kabar? Baik, Mas Derajat. Malam. Terus ada Mas Marwan juga ya, tapi bajunya udah biru Mas Marwan di situ ya. Betul. Kalau untuk menjawab itu, mungkin nanti saatnya semuanya akan dilibatkan oleh yang tapi mungkin bisa saya sampaikan bahwa ada beberapa kesalahpahaman yang muncul mungkin karena memang bergulirnya cepat sekali. Yang pertama, koalisi ini itu bukan hanya koalisi partai-partai Islam saja.
atau berbasis masa Islam saja. Ya, jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Amin, Indonesia ini sudah sangat majemuk. Tidak mungkin ada satu Superman yang bisa mengelola Indonesia ini sendirian. Tidak mungkin ada satu pihak yang bisa mengelola Indonesia sendirian. Jadi kita perlu bersama-sama, baik itu latar belakangnya nasionalis ataupun latar belakangnya partai Islam. Walaupun sejak lama saya mengatakan sebenarnya dikotomi itu sudah tidak relevan. Seperti di PAN sendiri kami itu ada anggota DPR yang beragama Katolik atau Kristen, ya, ada juga yang dari Buddha, ya. Dan caleg-caleg kami juga cukup banyak di daerah Papua, di daerah Bali, NTT dan sebagainya, dengan latar belakang yang beragam. Ya. Nah, apakah nanti akan mengerucut kemana? Itu tergantung pada hasil pembicaraan antara para pimpinan parpol yang ada sekarang, gitu ya. Nah, kenapa Pak Amin misalkan memilih nama Indonesia Raya, ya waktu saya tanya beliau, ya lagu kebangsaan kita kan Indonesia Raya, Mas Derajat. Oh iya, siap. Jadi bukan ke partai politik yang salah satu kepanjangannya Indonesia Raya ya, Mas Derajat? Saya tidak dalam posisi untuk membantah atau mengonfirmasi penafsiran itu. Politik, jadi orang mau menafsirkan macam-macam, ya silahkan sajalah. Oh gitu. Paling nggak kan media jadi punya sesuatu untuk dibahas gitu. Dibahas, ya. Mas Derajat, tapi berarti sekarang sudah ada 4 parpol gitu informasinya. Betul atau sudah bertambah atau ada yang berkurang? Itu yang selalu komunikasi bilateral, ya. Kalau komunikasi yang sifatnya multilateral itu memang belum, ya. Tapi yang bilateral itu memang sudah ada. Jadi kan sekarang ini yang sudah katakanlah hijab kabul ini kan baru partainya Mas Cahyo dengan partainya Metro TV ini yang sudah hijab kabul. Iya, yang sudah jelas ya Mas ya. Jadi sudah nggak mungkin lah dua ini ke Koalisi Indonesia Raya ya Mas Derajat ya. Nah, yang lain ini kan masih ada 8. Nah, yang di depan ini ada 4 partai berbasis masa Islam, ada 4 yang berbasis masa nasionalis. Kita pakai itu hanya sekedar untuk memudahkan saja, ya, bukan untuk dikotomi. Nah, 8 ini kan masih memungkinkan segala sesuatu itu terjadi, karena sampai sekarang kita ini belum ada yang tahu, modal politik masing-masing itu belum ada yang tahu. Ya, PDIP belum tahu berapa jumlah kursinya yang pasti nanti. Kami juga tidak tahu, tidak ada satu partai pun yang tahu, apalagi di dapil itu dinamika, maaf kalau saya katakan, pencurian suara yang sangat menciderai demokrasi itu luar biasa terjadinya. Sehingga kita sekarang memang menunggu sampai tanggal 9 sambil setiap partai itu mengamankan supaya tidak terjadi apa yang kami sebut pencurian suara, baik antar caleg dari sesama partai maupun mungkin suara-suara yang tidak dicoblos itu dicuri di sana sini. Jadi ini masih ada pekerjaan besar sebenarnya, cuma komunikasi lintas partai ini jalan terus. Itu yang mungkin bisa yang disampaikan Pak Amin. Ya. Oke. Di sini juga sudah ada yang secara jelas menyatakan pesimistis sebenarnya dengan Koalisi Indonesia Raya. Mas Warwan, kenapa pesimis? Ya, yang pertama tentu saya sampaikan bahwa kita apresiasilah ide dan gagasan Pak Amin ini. Memang Pak Amin ini dulu menjadi kingmaker, sekarang mungkin mencoba untuk menjadi kingmaker lagi. Dan itu kita apresiasi, gagasan itu baik tentunya, karena saya yakin niatnya juga untuk memperbaiki bangsa ini. Tapi dalam konteks tertentu, kalau saya bicara tentang ta'awun itu saling tolong-menolong. Saling tolong-menolongnya ini di politik atau sesama sebagai orang Islam. Ini harus dibedakan. Kalau ta'awunnya ini sesama sebagai orang Islam, saya kira tidak ada persoalan. Tapi ta'awun dalam arti politik, dalam arti siasi, itu yang mesti kita terjemahkan lebih dalam lagi. Dan yang kedua adalah kita ingin sebetulnya kepada Pak Amin dan Mas Derajat untuk membuka di pertemuan itu maunya apa sih ini. Makanya yang tersurat apa, yang tersirat apa. Kemarin pada saat pertemuan tidak terbuka memang ya? Belum ada. Pertemuan itu baru sekedar silaturahim saja. Belum sampai membuka apa sih maunya ini. Nah, ini saya kira semuanya harus terbuka dan transparan sehingga tidak ada dusta di antara kita. Oke, tidak ada dusta di antara kita. Oke.
Nanti saya juga akan kembali lagi ke Mas Derajat, tapi sedikit dulu Mas Cahyo, ini ada pergerakan Koalisi Indonesia Raya, merasa terancam nggak PDI Perjuangan dan koalisinya? Kami pada posisi hanya sekedar mencermati gelagat saja. Kami tidak ingin berkonsentrasi penuh apa yang diperbuat oleh Pak Amin. Kami juga tahu Pak Amin kan figur yang memang sejak awal pertama beliau kan tidak suka dengan Pak Jokowi, capres kami kan jelas kan. Betul, secara eksplisit sudah dikatakan. Itu hak Pak Amin Rais, silakan. Maka konsentrasi partai kami ya tidak ingin melibatkan diri. Tinggal kita hanya saling melirik dengan PKB itu bagaimana. Itu aja saya kira kan. Ini melirik karena kebetulan lagi dekat gitu ya. Oke. Baik. Kita ingin membangun kerjasama untuk bangsa ini ke depan yang lebih baik, membangun pemerintahan hasil pilpres nanti dengan kuat. Saya kira itu aja intinya. Oke, baik, kita akan jeda dulu pemirsa. Kita masih membahas tentang masa depan wacana Koalisi Indonesia Raya. Tetap di Metro This Week. Pemirsa, pertemuan sejumlah tokoh partai politik berbasis masa Islam di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu malam dituding hanya untuk menaikkan posisi tawar dalam menjalin koalisi, apalagi hingga kini mereka masih terus bernegosiasi dengan parpol papan atas. Dan parpol berbasis masa Islam berkumpul di Cikini, Rabu malam. Pertemuan ini diduga untuk membangun kembali koalisi lama yang dulu disebut Poros Tengah. Namun, tidak sedikit yang curiga pertemuan ini hanya untuk menaikkan posisi tawar mereka dalam berkoalisi dengan partai papan atas. Bahkan dituding hanya ambisi elit tertentu untuk menggiring kekuatan Islam berkoalisi dengan partai Gerindra. Jadi saya anggap ini akal-akalannya Amin Rais aja gitu. Ya semoga jangan sampai kemudian publik berpikir Amin Raiso kan gitu kan, nggak keren juga gitu. Nah. Pertemuan Cikini memang belum menghasilkan apa-apa. Belum ada kesepakatan politik di antara parpol dan ormas Islam yang hadir, yang justru mengemuka perbedaan pendapat terkait koalisi yang akan dibangun. Ketua Dewan Pertimbangan Partai Amanat Nasional Amin Rais yang hadir dalam pertemuan Cikini meyakini koalisi tidak akan terbangun tanpa kekuatan lain. Memang ini hanyalah brainstorming ya. Jadi berwacana, saling tukar pikiran, saling tukar informasi, tidak mungkin tanpa kekuatan lain. Kekuatan lain itu adalah dinamakan teman-teman partai nasionalis. Memang bukan tidak mungkin parpol Islam membangun koalisi dalam menghadapi Pilpres mendatang. Perolehan suara Partai Islam pada pemilu legislatif 9 April lalu dipastikan cukup untuk mengusung pasangan Capres dan Cawapres. Apalagi tenggat pendaftaran pasangan Capres dan Cawapres masih sebulan lagi. Tim Liputan Metro TV. Kami masih membahas tentang wacana Koalisi Indonesia Raya. Mas Marwan, kemudian muncul kecurigaan Anda sudah mengatakan jelas ada tendangan pisang politik. Apa Mas, dugaan tendangan pisang politik itu apa? Ya begini, dari semua statement elit-elit partai yang disebut dengan berbasis Islam, hari ini tidak ada yang mengatakan ingin maju sebagai capres. Tapi statement itu semuanya adalah untuk menjadi cawapres. Ini artinya bahwa ini jangan-jangan tendangan pisang kan melengkung. Yeah. Kalau David Beckham itu tendangannya melengkung lalu terus diolah sama Paul Scholes, kan di situ ada Ryan Giggs dan seterusnya kan bisa masuk itu kan. Tapi ini bukan MU lawan Bayern Munchen ketika tahun 99 injury time masuk kan begitu 2-0, 2-1. Nah ini persoalannya hari ini saya kira tidak bisa kita memaknai dalam konteks yang apa namanya yang jujur gitu sehingga perlu saya katakan dibuka lagi apa maunya Pak Amin itu dan skenario apa yang akan dilakukan itu saya kira harus terbuka. Tanpa itu semua saya kira sulit kita untuk melakukan pertemuan-pertemuan lebih intensif. Karena selalu ada hidden agenda di situ sehingga apa namanya sekali lagi bahwa PKB menuntut untuk bersikap transparan terhadap pertemuan-pertemuan tersebut. Mas Marwan, berarti kalau misalnya dari 4 partai politik yang saat ini sudah intens berkomunikasi di Koalisi Indonesia Raya, PKB tidak pernah belum ada ajakan berkomunikasi bilateral. Iya, kemarin pertemuan pertama di Cikini diajak dan katanya kabarnya insya Allah nanti Senin malam katanya ada pertemuan di MUI. Tapi sekali lagi saya tegaskan dalam konteks keislaman PKB dan NU itu punya sikap yang tegas, bukan dalam pengertian Islam yang literalistik, skripturalistik maupun Islam yang formalistik,
Tapi kita memaknai Islam di Indonesia adalah Islam yang kontekstual. Sehingga dalam politik pun sama kita memaknai itu, karena kalau tidak, ini akan mencederai kebinekaan dan keanekaragaman Indonesia. Ini yang kita harus hati-hati di situ. Sehingga mindset kita ini harus jelas tentang keislaman seperti apa, tentang keindonesiaan seperti apa, sehingga tidak ada yang dilanggar dari mindset itu. Mas Derajat masih bersama kami? Halo Mas Derajat, akankah nanti kemudian Koalisi Indonesia Raya ada permintaan ini untuk lebih terbuka sebenarnya secara jelas maunya apa, maunya bagaimana, dibicarakan langsung di awal, tidak di belakang nanti tiba-tiba ada begitu keinginan lain ternyata dari Koalisi Indonesia Raya? Ya, itu kan baru pertemuan pertama ya yang kemarin di Cikini itu. Dan pertemuan itu juga bukan Pak Amin sebenarnya yang mengorganisasikan, ya, itu dari para pimpinan ormas-ormas Islam. Dan di situ justru Pak Amin menyampaikan bahwa konsep poros tengah seperti yang dulu itu sudah sudah sangat berat untuk dilaksanakan sekarang karena situasi sudah jauh berbeda dibanding dengan tahun 99. Sehingga karena itu parpol-parpol berbasis masa Islam ini memang mau tidak mau harus bergabung dengan parpol-parpol yang berbasis nasionalis. Nah, jadi kira-kira begitulah dasarnya ya. Nah, kalau soal apakah nanti terbuka, tentu pasti akan terbuka nanti karena semua pasti akan ditaruh di atas meja, modal politiknya masing-masing bagaimana, program masing-masing bagaimana, namanya bagaimana. Kemudian akan didiskusikan bersama. Tapi Mas Derajat, tapi kalau misalnya terbuka nih, dari 4 partai politik itu mana saja sih yang sekarang sudah berkomunikasi untuk gabung di Koalisi Indonesia Raya? Seperti yang saya sampaikan tadi, komunikasinya kan baru bilateral ya. Jadi ya nanti tentu belum bisa dibuka namanya, Mas Derajat. Yang lebih berwenang untuk membukanya kalau dari kami ya ketua umum lah. Saya ini kan waketum, wakil itu awak karo sipil ya. Jadi badan sama kaki, jadi kepalanya dari ketua umum. Nah, kalau soal tendangan pisangnya Mas Marwan, itu hati-hati loh, Caimin itu paling jago dalam soal tendangan pisang loh. Ya, Roma Irama, Gus-Dur, itu striker yang sangat luar biasa Caimin itu. Tapi saya kira tidak ada kontekstualisasinya dengan itulah. Tapi yang pasti begini, ini kan harus saya kira tidak hanya partai berbasis Islam ya, kata Mas Derajat tadi, juga mengajak partai-partai yang berbasis nasionalis. Ini saya boleh mengatakan bahwa tidak menvonis, tapi ini kira-kira analisa saya, ini metamorfosis poros tengah jilid pertama lah kurang lebih. Oh gitu, oke. Ada dugaan itu loh Mas Derajat? Ya, poros tengah jilid pertama, kalau semua, kan sekarang yang lolos ke parlemen itu insya Allah 4 partai ya. Kalau semua sepakat dan kemudian tentu ditambah dengan partai nasionalis dan tinggal nanti disepakati bersama apakah siapa nomor satunya, siapa nomor 2-nya dan seterusnya. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa ini masih betul-betul tahap awal. Jadi ini bukan sesuatu yang sifatnya eksklusif partai-partai berbasis masa Islam saja ya. Dan ini bukan Pak Amin yang menggerakkan semua, terus Pak Amin ingin jadi kingmaker, bukan. Pak Amin justru statusnya waktu itu diundang, beliau menyampaikan pandangan beliau bahwa kita harus bergabung dengan semuanya. Kemudian hanya memang beliau yang menyebut nama Indonesia Raya itu. Jadi kalau misalnya kita katakan Anda mengatakan ada kepala, tangan, kaki, ini kepalanya siapa, Mas Derajat? Kalau di PAN kepalanya Bang Hatta, kalau di koalisi ini ya nanti siapa yang paling besar kursinya nanti. Baik. Kita sekarang jeda dulu pemirsa. Jadi sekarang seperti apa sebenarnya peta besar koalisi partai politik mengusung bakal capres cawapres mereka? Tetap bersama kami di Metro This Week. Kembali di Metro This Week, pemirsa sekarang langsung ke Mas Burhan. Mas Burhan, ini ada wacana Koalisi Indonesia Raya, ada juga sudah beberapa poros yang ada. Sekarang peta besarnya seperti apa? Peta besarnya begini, Putri ya. Pertama, poros Jokowi relatif sudah mendapatkan dukungan memadai, memenuhi syarat teknis sesuai dengan undang-undang, karena sudah mendapatkan dukungan PDI Perjuangan dengan Nasdem.
Sementara dua poros yang lain yang sudah ada, pertama poros Abu Rizal Bakri, relatif masih kesulitan untuk mendapatkan mitra potensial koalisi. Kemudian untuk kasus poros Prabowo Subianto, meskipun mendapatkan dukungan dari faksi Surya Dharma Ali, tetapi secara umum masih belum juga mengunci secara teknis 20% kursi di DPR. Jadi masih sangat terbuka, termasuk kemungkinan munculnya poros keempat yang dikomandoi oleh Partai Demokrat dengan SBY sebagai figur sentralnya. Meskipun tidak bisa maju lagi sebagai capres, tapi SBY dengan mampu membuat Demokrat tidak anjlok dari 9%, 9-10%, saya kira masih menentukan kira-kira arah kemana poros keempat ini bisa terbentuk atau tidak. Jadi ini peta besarnya, dan tentu pertanyaan yang menarik seperti yang kita diskusikan hari ini adalah poros Islam mau kemana. Nah, kalau kemudian sempat bergulir soal koalisi Indonesia Raya, yang muncul menurut saya adalah political distrust antar elit partai Islam. PKB merasa punya masa lalu ya dengan beberapa elit partai Islam, terutama dari kelompok Islam modernis. Tapi di sisi lain saya kira ada tudingan yang kurang lebih sama ditujukan kepada PKB, karena PKB relatif resisten terhadap ide koalisi Indonesia Raya, karena PKB dianggap sudah lirik-lirikan sama Mas Cahyo. Jadi memang sama-sama takarannya, masing-masing merasa misalnya kenapa Indonesia Raya, ya? Apakah memang Amin Rais dianggap punya hidden agenda seperti yang disampaikan oleh Mas Marwan untuk menjodohkan Partai Islam dengan Prabowo Subianto? Ini kan bahasa lugasnya seperti itu. Tapi di sisi lain tidak salah kalau kemudian muncul tudingan, mengapa PKB kelihatan kurang menyambut dengan antusias? Apakah karena sudah terlanjur dekat sama Bung Cahyo? Dan kelihatan cooling down juga ini dua-duanya ya sekarang ya? Nah, karena kuncinya ada banyak variabel elektoralis, Partai Islam tidak punya figur yang punya magnet elektoral kuat, kemudian variabel chemistry dan historis, termasuk juga variabel teknis untuk memenuhi syarat 20%, itu yang membuat desain koalisi saya kira masih harus kita tunggu sampai detik-detik akhir. Dan itu pula yang menentukan pola koalisi PKB, PAN, kemudian P3 mau kemana, karena masing-masing punya perhitungan sendiri-sendiri terkait dengan koalisi yang akan mereka bentuk. Bisa juga mungkin keluar dari wacana koalisi Indonesia Raya itu kan? Bisa, termasuk opsi poros yang sudah ada ya, poros Jokowi, termasuk juga kita nggak bisa mengabaikan poros Abu Rizal Bakri. Meskipun tingkat kerentanannya relatif lebih besar ketimbang poros Prabowo maupun poros Jokowi. Mas Cahyo, hasil lirik-lirikan sama PKB sejauh ini gimana? Ya, saya kira begini ya. Yang pertama, PDI Perjuangan mencoba membangun sebuah kepercayaan dalam bentuk kerjasama yang ramping. Ya, karena kita mencermati tadi 10 tahun ada bentuk kerjasama yang besar tapi tidak solid. Setiap pengambilan keputusan politik pembangunannya pun baik di DPR maupun di pemerintah juga tidak solid lah. PDI Perjuangan sudah membangun kepercayaan dengan Nasdem. Kemudian yang kedua, menunggu dari PKB. Ya, karena apa? Secara historis ya, antara almarhum Gus Dur dengan Ibu Mega sampai sekarang, saya kira masa di bawah itu sudah menyatu. Ya, saya kira ini kita menunggu. Kalau memang itu bisa sama-sama, yakin, percaya, membuat sebuah kesepakatan, mari. Sudah ada kata sepakat? Tinggal menunggu dari PKB-nya. Kalau kemarin yang katanya ada pertemuan di Bali itu ada apa Mas Cahyo? Oh, nggak ada, di Bali itu hanya acara keluarga dan tidak ada pembahasan sama sekali ke arah sana. Tidak ada. Jadi semua sekarang masih menunggu. Kapan paling cepat Mas Cahyo? Saya kira paling tepat kita menunggu keputusan KPU. Hasil realcon yang ada, saya kira itu aja dulu. Baik, terima kasih Bapak-bapak sudah hadir, Mas Burhan, Mas Marwan, Mas Cahyo dan juga Mas Derajat melalui sambungan telepon. Terima kasih.